Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan coba mengkoneksikan antara materi di modul 1.1 dan modul 1.2. Nama saya Zulfikri, CGP dari angkatan 9. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Madang Suku 1, Kabupaten Oku Timur. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya akan coba ceritakan yaitu dengan metode 4P. Adapun peristiwa yang terjadi yaitu momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 hingga modul 1.2 terdapat dua peristiwa. Yang pertama itu adalah peristiwa penting dan peristiwa yang mencerahkan. Peristiwa penting bagi saya adalah ketika mempelajari seluruh materi pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejak belajar pada modul 1.1 banyak sekali hal penting yang saya pelajari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuka mata dan hati saya tentang esensi dari pendidikan yang sesungguhnya. Hal tersebut penting karena melakukan perubahan besar itu haruslah memiliki pondasi yang kuat, pengetahuan dan pemahaman tentang dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang masih sangat relevan dengan dunia pendidikan sekarang ini. Menjadi dasar seorang guru untuk menjadi agen transformasi perubahan di dunia pendidikan. Mempelajari materi-materi tentang pendidikan yang menuntun, pendidikan yang menghamba pada murid, pendidikan yang menyemai benih, pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak. Konsep trilogi pendidikan penting untuk dipelajari dan dihayati bagi seorang guru. Kemudian peristiwa yang mencerahkan diri saya itu adalah ketika mempelajari tentang modul 1.2 tentang hakikat manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam diri saya tentang konsep tersebut. Ternyata dipelajari. Ada tahapan bagaimana seseorang manusia itu bisa menggerakkan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami itu adalah kedua modul tersebut saling berhubungan. Modul 1.2 yang menjurus pada nilai dan peran guru penggerak, yang di dalamnya dibahas tentang bagaimana manusia itu tergerak, merdeka bergerak, dan menggerakkan manusia, memiliki koneksi dengan modul 1.1 yang membahas tentang pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Untuk mampu memiliki 5 nilai guru penggerak yang bermuara pada nilai berpihak pada murid dan mampu menjalankan 5 peran sebagai guru penggerak. Seorang guru penggerak itu harus memiliki pengetahuan dasar tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang muaranya juga pendidikan yang menghamba pada murid. Nah, maka disinilah letak kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Tentunya dalam menjalankan peran guru penggerak yang memiliki nilai-nilai guru penggerak, seorang guru hendak memiliki dasar pemahaman atau sebagai pedoman dalam menjalankan pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid.
Kemudian perasaan saya selama saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saat momen itu terjadi saya merasa bagaikan mendapatkan asupan energi dan motivasi untuk melakukan perubahan mulai dari diri saya sendiri. Selain itu, saya juga merasa bahwa selama ini tidak tahu apa-apa, dan mungkin sampai saat ini pun saya masih belum mengetahui apa-apa, menjadi tersentil untuk beraksi. Minimal saya mulai dari diri saya sendiri. Saya bersemangat, antusias untuk mempelajari materi-materi itu secara mandiri, maupun belajar secara berkolaborasi dengan teman-teman dari CGP, fasilitator ataupun instruktur-instruktur yang hebat Pak di dalam program guru penggerak ini. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru itu adalah pusat dari pendidikan. Guru itu menganggap kelas yang baik itu adalah kelas yang diam, yang sepi, yang duduknya rapi, yang siswanya duduk patuh hanya memperhatikan penjelasan guru saja. Kemudian refleksi itu bukanlah sesuatu hal yang penting. Profil pelajar Pancasila itu hanya untuk siswa saja, hanya untuk murid. Nah, sekarang setelah saya mengikuti materi ini, sekarang saya berpikir bahwa pendidikan itu haruslah berpusat pada murid. Tidak lagi teacher center, tetapi student center. Salah satu kodrat dari siswa itu atau anak itu adalah bermain. Pendidikan itu harus diselenggarakan sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Dengan bermain, anak dapat berkreasi dan mengelola budi pekerti. Kemudian refleksi yang tadinya tidak penting, refleksi adalah hal yang harus dibiasakan. Dengan melakukan refleksi, seorang guru mampu terus bergerak untuk memperbaiki kualitas kinerjanya atau kualitas layanannya. Sebelum menanamkan profil pelajar Pancasila pada murid, guru harus mengenali dan mempelajari profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Dalam hal ini, guru penggerak juga harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan perannya untuk menuntun murid itu menjadi pembelajar yang merdeka, pembelajar yang berprofil Pancasila. Kemudian apa yang akan saya rencanakan atau penerapan apa yang akan saya lakukan? Tentunya saya akan melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari saat ini, dari mulai sekarang, untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Pengembangan diri sederhana dan konkret serta rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak itu adalah seperti menyelenggarakan pendidikan itu yang berpusat pada murid. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris itu yang menyenangkan, yang berbasis IT. Pembelajaran itu project based learning. Tugas siswa itu bisa beragam, dapat berupa video, word, poster, atau presentasi dengan menggunakan HP mereka, pemanfaatan HP mereka yang guna memenuhi tuntunan zaman, kodrat zamannya. Melaksanakan pendidikan budi pekerti yang menjadi pembiasaan di sekolah, serta melakukan pembiasaan refleksi. Tentunya terakhir berkolaborasi dengan seluruh ekosistem yang ada di sekolah.